Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada room meeting ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya, dan kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal. Pada kesempatan ini, saya bersama rekan-rekan saya akan memaparkan salah satu permasalahan di bidang ekonomi yang saat ini sedang dialami oleh masyarakat Indonesia, yaitu permasalahan perilaku konsumtif. Salah satu penyebabnya yaitu dengan berkembangnya iptek. Iptek sebagai asas pembangunan dan sebagai salah satu bidang pembangunan yang sejajar dengan bidang pembangunan lainnya. Maka secara sadar kita mengakui dan memahami betapa pentingnya iptek bagi kehidupan bangsa dan negara kita, terutama dalam menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Tetapi di samping itu, iptek memiliki dampak negatif terhadap berbagai bidang, di antaranya politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Pada kali ini, kelompok kami meneliti dengan judul Dampak Perilaku Konsumtif sebagai Akibat dari Perkembangan Iptek dan Pengaruhnya Terhadap Budaya Berpancasila. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Tri Yuliani dengan NPM 223403090 dan rekan-rekan saya. Yang pertama Dila Sahira, NPM 223403014, Rizka Ratnasari, NPM 223403086, Indri Respiani, NPM 223403092, Rifani Dwi Febrianti, NPM 223403193, dan Siva Amilatul, NPM 223403194. Adapun yang akan kami bahas yaitu yang pertama, apa itu iptek? Kedua, apa itu perilaku konsumtif? Yang ketiga, dampak iptek terhadap perilaku konsumtif. Yang keempat, dampak perilaku konsumtif terhadap perekonomian Indonesia. Yang kelima, kaitan perilaku konsumtif dengan Pancasila. Dan yang terakhir yaitu solusi permasalahan perilaku konsumtif. Untuk bahasan yang pertama yaitu tentang apa itu iptek akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dila Sahira. Kepada Dila, dipersilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dila Sahira dengan nomor NPM 223403014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab yang artinya alima dan berarti pengetahuan. Sedangkan pengetahuan secara etimologis berasal dari kata bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia Officiology dijelaskan bahwa definisi pengetahuan ini adalah kepercayaan yang benar. Dan mengutip dari jurnal analisis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pendidikan, kata teknologi juga berasal dari bahasa Prancis yaitu la technique. Arti kata tersebut adalah semua proses yang dilaksanakan dalam upaya untuk mewujudkan suatu secara rasional. Maka dari itu, secara umum, iptek adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Dalam perkembangannya, ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan membentuk sebuah kemajuan. Iptek juga merupakan hasil dari gagasan-gagasan manusia dan bersifat objektif, sehingga mudah diterima dan dijangkau oleh masyarakat. Dengan adanya iptek, dapat memudahkan dalam menyampaikan informasi sehingga menyebabkan perubahan dan perkembangan pada budaya. Perkembangan tersebut membuat pola pikir dan hidup masyarakat terus berubah mengikuti kemajuan. Apabila masyarakat tidak dapat mengikutinya, maka mereka akan ketinggalan sehingga membuat mereka kesusahan dalam memanfaatkan sumber daya. Berdasarkan hal itu, sebuah bangsa atau negara akan mengalami kemunduran karena rakyat di dalamnya tidak mampu memanfaatkan sumber daya dalam hal iptek. Sehingga salah satu indikator kemajuan peradaban manusia dapat diukur dengan kemajuan iptek.
Terima kasih. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dila yang sudah memaparkan materi tentang apa itu iptek. Untuk selanjutnya, pemaparan materi yang kedua mengenai apa itu perilaku konsumtif akan disampaikan oleh Sipa. Kepada Sipa dipersilakan. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Sipa Amatul Hamidah dengan NPM 223403194. Next. Di sini saya akan membahas tentang perilaku konsumtif. Ada beberapa yang dijelaskan oleh beberapa ahli. Ada dari Setiaji 1995 yang menyatakan bahwa perilaku konsumtif adalah perilaku berlebihan dan membabi buta dalam membeli suatu barang. Lalu ada juga dari Kotler dan Keller 2012 mendefinisikan perilaku konsumtif sebagai studi bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan menempatkan barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. Lalu ada juga dari Solomon 2013 yang mengatakan bahwa perilaku konsumtif adalah proses pembelajaran yang melibatkan seseorang atau kelompok ketika memilih, membeli, menggunakan, atau menempatkan suatu produk, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan. Lalu ada pula dari ahli yang lain, dari Noel 2009, mengatakan bahwa studi untuk perilaku konsumen menguji produk dan jasa, membeli dan menggunakan, serta bagaimana pembelian mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Sehingga perilaku konsumtif didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang melibatkan konsumen ketika memperoleh, mengkonsumsi, dan menempatkan barang, jasa, aktivitas, dan ide agar dapat memuaskan keinginan mereka. Lalu yang terakhir ada dari Kahn 2006 yang mendefinisikan perilaku konsumtif sebagai proses pengembalian keputusan dan aktivitas fisik dalam memperoleh, mengevaluasi, menggunakan, serta membuang barang dan jasa. Lalu kemudian kesimpulannya yang saya jelaskan tadi, perilaku konsumtif adalah kecenderungan seseorang atau kelompok untuk mengekspresikan dirinya dengan membeli produk dan jasa yang kurang diperlukan secara berlebih untuk mencapai kepuasan maksimal. Sekian materi yang bisa saya sampaikan tentang apa itu perilaku konsumtif. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Sipa yang sudah memaparkan materi tentang apa itu konsumtif. Untuk selanjutnya, materi poin ketiga, yaitu dampak iptek terhadap perilaku konsumtif yang akan dipaparkan oleh Rifani. Kepada Rifani, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Rifani Dewi Febrianti, NPM 223403193. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak iptek terhadap perilaku konsumtif. Perkembangan teknologi saat ini, khususnya teknologi informasi, telah mengubah cara pandang, cara kerja, sekaligus implementasi dalam segala bidang. Salah satu teknologi yang dimaksud yaitu teknologi internet. Munculnya internet berawal dari riset untuk pertahanan dan keamanan, serta pendidikan kemudian sekarang berkembang menjadi perangkat pendukung bisnis yang sangat berpengaruh. Perkembangan dan inovasi terus dilakukan demi kemudahan dalam berkomunikasi melalui internet hingga terciptalah smartphone. Kecanggihan smartphone juga memungkinkan para pengguna untuk mengakses berbagai fitur media sosial. Media sosial lebih banyak digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Selain itu, internet memiliki keunggulan sebagai alat dan tujuan bisnis, sekaligus memiliki daya jangkau pasar hingga ke seluruh dunia. Banyaknya aplikasi media sosial yang dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk melakukan pemasaran dan transaksi jual-beli atau yang dikenal dengan istilah online shop. Online shop ini merupakan salah satu dampak iptek terhadap perilaku konsumtif masyarakat Indonesia. Online shop atau belanja via internet
adalah layanan jual beli secara online tanpa harus bertatap muka dengan penjual atau pembeli secara langsung, hanya perlu terhubung dengan internet untuk dapat melakukan transaksi jual beli secara online. Masyarakat yang aktif menggunakan situs di jaring sosial akan sangat dekat dengan fenomena online shop. Hal itu diakibatkan karena majunya teknologi masa kini dan berpotensi meningkatnya perilaku konsumtif pada masyarakat. Kebanyakan orang yang memiliki konsumtif dikarenakan masyarakat telah terpengaruh penampilan produk atau kemasan produk, juga iklan yang bermunculan di media-media, baik elektronik maupun cetak. Seperti keinginan mengikuti tren dan mode yang ada di masyarakat, atau yang biasanya disebut dengan lifestyle atau gaya hidup, serta mendapatkan penghargaan sosial terhadap kehormatan mereka. Berdasarkan faktor-faktor yang membentuk perilaku konsumtif tersebut, akhirnya berbelanja juga dianggap sebagai sebuah pekerjaan, sebuah aktivitas sosial, dan suatu saat menjadi kompetisi untuk diri sendiri, juga terlebih untuk bersaing dengan teman dan anggota masyarakat lainnya. Sekian penjelasan mengenai dampak iptek terhadap perilaku konsumtif. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ripani yang telah memaparkan dampak iptek terhadap perilaku konsumtif. Untuk selanjutnya yaitu poin keempat, dampak perilaku konsumtif terhadap perekonomian Indonesia yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next. Tanpa disadari, di era modern yang serba canggih ini, manusia menjadi lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Tetapi di balik kemudahan dan kemudahan dalam berbelanja tersebut yang terjadi ada dampak buruk yang timbul, yaitu perilaku konsumtif. Menurut Setiaji dalam Konsumerisme tahun 1995, menyatakan bahwa perilaku konsumtif adalah perilaku berlebihan dan membabi buta dalam membeli suatu barang. Dilihat dari definisi penjelasan di atas, perilaku tersebut harus dihindari karena akan memiliki beberapa kerugian, yaitu yang pertama, pengeluaran uang belanja yang membludak, padahal hanya untuk barang-barang yang tidak penting. Yang kedua, yaitu nafsu belanja yang sulit dikontrol. Yang ketiga, perilaku boros dan hedonisme yang mulai timbul dan sulit dikontrol. Dan yang terakhir, adanya kecemburuan sosial lantaran melihat gaya hidup dan barang yang dimiliki orang lain, sehingga menimbulkan keinginan untuk meniru dan membelinya. Next. Selanjutnya yaitu pengaruh perilaku konsumtif terhadap kondisi perekonomian. Yang pertama, dampak positif. Yang pertama, konsumtif behavior sebagai faktor terus berhidupnya sektor ekonomi. Mengingat karakter perilaku konsumtif adalah kecenderungan berbelanja secara terus-menerus, gaya hidup ini memberi dampak baik sebab dapat mendorong perputaran roda perekonomian. Jadi dengan berkembangnya perilaku konsumtif, maka angka permintaan menjadi naik, sehingga dapat dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi produsen untuk memiliki usaha, yang tentunya hal ini menguntungkan. Yang kedua, membuka dan menambah lapangan pekerjaan. Dengan banyaknya usaha yang berkembang, maka akan membuka dan menambah lapangan pekerjaan. Yang ketiga, meningkatkan motivasi konsumen untuk menambah jumlah penghasilan agar bisa membeli barang yang diinginkan dan dalam jumlah dan jenis yang beraneka ragam. Untuk selanjutnya, next, yaitu dampak negatif. Yang pertama, kesenjangan sosial yang tinggi. Laporan Bank Dunia di tahun 2015 menyebutkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini hanya bisa dimanfaatkan oleh 18-20% masyarakatnya saja. Jadi, pertumbuhan ekonomi tidak semua dirasakan oleh masyarakat di Indonesia. Mereka diidentifikasi sebagai masyarakat konsumtif yang umumnya tinggal di perkotaan. Artinya aktivitas konsumsi untuk kepentingan gaya hidup pun makin menjadi hal yang umum dan normal dilakukan. Jadi perilaku masyarakat yang cenderung konsumtif akan menyebabkan kesenjangan sosial yang tinggi. Yang kedua yaitu inflasi.
Perilaku konsumtif berarti tingginya jumlah orang yang membelanjakan uangnya. Jika angka spending tinggi, uang yang beredar banyak sehingga mendorong menurunnya nilai uang dan terjadilah inflasi. Inflasi juga bisa disebabkan oleh naiknya angka permintaan masyarakat. Yang ketiga, ketimpangan neraca perdagangan. Seperti yang kita ketahui bahwa dengan adanya pasar terbuka ini, berbagai macam barang impor akan masuk ke pasar Indonesia. Kehadirannya pun disambut baik oleh konsumen yang ada di Indonesia karena kualitasnya yang baik serta harga yang lebih terjangkau dibanding dengan produk lokal. Jika masyarakat terus bergantung dengan aktivitas impor, maka jika masyarakat terus bergantung dengan aktivitas impor barang dari luar negeri, sedangkan kegiatan ekspor yang kurang diminati, maka akan menyebabkan gross domestic product atau GDP lebih besar daripada gross national product atau GNP yang menjadi ciri negara berkembang. Nantinya nilai rupiah akan melemah karena permintaannya juga melemah. Yang keempat, pengusaha lokal semakin sulit untuk memasarkan produknya. Perilaku konsumtif masyarakat Indonesia terhadap barang impor menyebabkan produk lokal kurang diminati. Nantinya mungkin banyak dari mereka yang mengalami kebangkrutan. Sedangkan untuk perekonomian kita beberapa tahun belakangan ini, UMKM memiliki kontribusi yang sangat penting bagi pendapatan negara. Oleh sebab itu, apabila banyak dari pelaku UMKM yang memiliki untuk gulung tikar, maka akan menyebabkan penurunan pendapatan negara. Sekian penjelasan materi tentang pengaruh perilaku konsumtif terhadap perekonomian negara. Untuk selanjutnya yaitu poin yang kelima, kaitan perilaku konsumtif dengan Pancasila, yang akan dipaparkan oleh Rizka. Kepada Rizka dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Rizka Ratnasari dengan NPM 223403-086. Di sini saya akan menjelaskan poin kelima, yaitu kaitan perilaku konsumtif dengan Pancasila. Banyak dari masyarakat Indonesia memiliki gaya hidup yang konsumtif, bukan gaya hidup hemat. Perilaku konsumtif adalah perilaku seseorang di mana orang tersebut mengonsumsi atau membeli barang atau jasa secara berlebihan, sehingga hal itu akan menimbulkan sikap boros pada seseorang. Hal ini sering terjadi terutama pada remaja, mahasiswa, dan orang dewasa. Mereka sering berbelanja barang yang tidak mereka butuhkan. Mereka bukan hanya membeli barang yang lucu, tetapi barang dengan harga jual yang mahal. Hal itu mereka lakukan karena tren yang sedang kekinian dan gaya hidup yang bermewah-mewahan. Mereka cenderung ingin diakui eksistensinya oleh lingkungannya. Sikap yang boros dan bermewah-mewahan ini sangat bertentangan dengan Pancasila, yaitu sila kelima mengenai poin tidak bersifat boros dan bergaya hidup mewah. Dengan adanya perilaku konsumtif di masyarakat, akan berdampak pada kepekaan sosial yang cenderung mengabaikan dan tidak peduli dengan lingkungan. Media sosial seperti Instagram dan TikTok juga sering menampilkan fashion-fashion yang berasal dari negara luar, yang mana hal ini membuat para remaja cenderung ingin meniru gaya pakaian seperti itu. Untuk memenuhinya, terkadang mereka mendapatkannya dengan cara membohongi orang tua mereka, dan yang lebih parah lagi ketika tidak dituruti keinginannya, mereka akan mencari segala cara untuk mendapatkan barang tersebut. Hal inilah yang sering kita jumpai pada masyarakat zaman sekarang, khususnya pada era milenial. Sejatinya, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia telah menyaring pengaruh yang berasal dari luar. Pancasila telah melarang kita untuk hidup bermewah-mewahan, karena gaya hidup masyarakat Indonesia yang semakin meniru budaya luar ini membuktikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mulai mengalami penurunan dan semakin luntur akibat dampak negatif dari adanya perkembangan teknologi saat ini. Bahkan, perilaku konsumtif ini menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. Padahal, negara ini masih dalam klasifikasi developing country atau negara berkembang yang seharusnya menggiatkan saving dan investment. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Rizka yang sudah memaparkan materi tentang kaitan perilaku konsumtif dengan Pancasila. Untuk selanjutnya, poin yang terakhir yaitu solusi permasalahan perilaku konsumtif yang akan dijelaskan oleh Indri. Kepada Indri dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Indira Spiani dengan NPM 2234-03092 akan menyampaikan solusi permasalahan perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif memang bisa memberi dampak hingga ke tingkat global. Jika perilaku konsumtif terus-menerus dibiarkan, tidak hanya kondisi keuangan yang memburuk, tapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian negara serta bisa mempengaruhi kondisi mental kita. Namun, untuk menghindari gaya hidup yang seperti itu, tidak perlu langsung melakukan hal besar. Kita bisa mulai dari melakukan hal-hal kecil dari diri sendiri terlebih dahulu. Ada beberapa solusi untuk mengatasi perilaku konsumtif, yaitu yang pertama, buat prioritas pengeluaran. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengendalikan diri. Cara mengatasi perilaku konsumtif bisa dimulai dari membuat prioritas pengeluaran. Dengan membuat prioritas dan taat terhadap prioritas tersebut, kita akan berpikir dua kali ketika tergoda untuk melakukan konsumsi lain. Yang kedua yaitu membuat anggaran biaya. Untuk mengecek daftar prioritas kita bisa dipenuhi dengan pendapatan kita saat ini. Kita harus membuat anggaran dan menempatkan uang kita pada pos-pos penting pengeluaran. Pengeluaran yang sudah terencana akan membuat kita fokus untuk memenuhi anggaran. Kita pun jadi tahu daya beli kita sehingga menghindari belanja berlebihan yang akan membuat keuangan kita minus. Yang ketiga yaitu catat setiap pengeluaran. Hal ini penting agar kita bisa memonitor apakah pengeluaran kita sudah sesuai dengan anggaran. Mencatat pengeluaran juga bisa memberi efek terhadap psikologis. Ketika kita melihat catatan pengeluaran kita hari ini sudah cukup tinggi, esok harinya kita terdorong untuk melakukan penghematan. Yang keempat yaitu menabung dan berinvestasi. Konsumsi yang tinggi memang dapat meningkatkan PDB suatu negara. Namun, menabung dan berinvestasi juga dapat membantu perekonomian. Dengan memilih instrumen investasi yang tepat dan sesuai profil risiko, kita justru bisa mendapat banyak keuntungan. Yang kelima yaitu membeli yang dibutuhkan saja. Pikirkan kembali matang-matang ketika kita tertarik untuk membeli barang yang tidak ada dalam daftar prioritas kita. Selain menghemat uang, kita juga melakukan hal baik terhadap lingkungan. Konsumsi yang rendah artinya jumlah sampah berkurang. Yang keenam yaitu hindari pemakaian kartu kredit. Proses belanja yang mudah dan praktis akan membuat kita tergiur untuk berbelanja barang mewah. Namun, jika sudah memiliki kartu kredit, gunakanlah dengan bijak dan berkomitmen untuk mengontrol diri. Yang ketujuh yaitu cermat ketika membeli barang. Tidak selamanya kita harus membeli barang mahal. Justru yang bisa kita lakukan adalah untuk mulai membeli barang dengan melihat value-nya. Atau juga bisa membeli barang berdasarkan kualitas yang ditawarkan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Indri yang sudah memaparkan materinya tentang solusi perilaku konsumtif. Untuk demikian, presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sebagai penutup, bijaklah dalam bersikap dan amalkan butir-butir Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.